Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita mau unboxing paket misterius. Ini adalah ponsel yang baru aja kita beli sendiri di marketplace ya. Harganya cuma 3 jutaan kecil, punya chipset dari Qualcomm Snapdragon 778G, panel AMOLED, punya refresh rate tinggi hingga 120Hz, dan tentunya ponsel ini punya fitur pengisian super cepat di 67 Watt. Ada yang tahu nggak dengan ponsel yang ada di dalam paket misterius ini? Yuk langsung aja kita unboxing sama-sama ponselnya. Oke, jadi ini adalah paket yang sangat saya tunggu-tunggu. Tentunya karena memiliki spesifikasi yang sangat menarik banget, apalagi ini ponsel resmi, punya performa tinggi, pengisian super cepat, desain cukup premium, dan tentunya memiliki kamera yang bisa banget buat kita andelin. Kalian yang penasaran atau bisa nebak, coba deh langsung kalian drop aja di kolom komentar sebelum kita buka buat paketnya. Buat 3, Tara, iya. Ini adalah ponsel dari Poco X5 Pro, ponsel resmi yang ada di pasar Indonesia. Dan kenapa kita bilangnya 3 jutaan kecil? Ya karena ini ponsel kita belinya buat ponsel 2ND atau ponsel bekas ya, ponsel second. Karena buat harganya ini di official sih masih ada di 4 juta, kembali Rp1.000 buat varian terendahnya dari Poco X5 Pro ini. Ini emailnya ada buat varian yang kita unboxing adalah varian RAM 6/128GB. Langsung aja kita lihat sama-sama buat unitnya. Oke, jadi buat spesifikasi inti atau poin penjualan dari Poco X5 Pro, tentunya yang diandelin adalah chipset dari Qualcomm Snapdragon 778G, kemudian panel AMOLED 120Hz, dual speaker, punya NFC, kemudian kamera utamanya gede banget ya, di 108 megapiksel pro grade main kamera, kemudian ada kamera ultrawide dan ada juga kamera makro, kemudian adapter chargernya yang udah ngebut di 67 Watt serta punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Kita taruh terlebih dahulu di sini, lanjut buat lihat kelengkapannya. Nah oke, jadi kita masih dapat SIM ejector, kita dapat kitab-kitabnya beserta stiker dari Poco Indonesia. Selanjutnya kita mendapatkan jelly case kayak gini, ini cukup tebel sih, mantap ya. Selanjutnya kabel USB Type-C, dan yang terakhir tentunya kita mendapatkan adapter charger 67 Watt design by Xiaomi. Oke, kita beresin terlebih dahulu, lanjut buat review ponselnya. Oke, jadi inilah buat tampilan desain ataupun body dari Poco X5 Pro yang kita beli bekas tadi ya, udah kita sebutin. Buat backdoornya ini ternyata bukan body berbahan kaca, tapi menurut saya sih feelnya masih kayak body berbahan plastik ya. Tapi kayaknya sih emang body berbahan plastik karena tadi nggak disebutin juga. Buat bodinya ini pakai desain mengotak minimalis kayak gini, terdapat 3 buah setup kamera, dan di bagian sampingnya ada 2 lampu LED flash, kemudian ada branding Poco, dan di bagian bawahnya di sini ada keterangan 5G. Buat bodi bagian samping terdapat stick jari scanner bersatu dengan tombol power, ada 2 buah tombol volume. Di bagian atasnya ini terlihat jelas ya, ini terdapat IR blaster, kemudian lubang mikrofon, 1 buah lubang speaker, kemudian ada jack audio 3,5 mm. Di bagian sisi kirinya ini polos, gak ada apa-apa, dan di bagian atasnya di bagian bawah maksudnya, ini terdapat lubang SIM tray, dan kita cek terlebih dahulu buat SIM tray-nya. Bisa kita perhatiin sama-sama, buat SIM tray-nya ini cuman 2 kartu SIM, gak ada buat slot kartu memori eksternal ya. Kemudian terdapat 1 buah lubang mikrofon, port USB Type-C, dan terdapat 1 buah lagi lubang speakernya karena ponsel ini udah pakai dual speaker stereo. Dan ini masih terdapat anti gores bawaannya, tapi udah kelihatan cukup buluk ya. Oke, ini buat ponselnya udah selesai kita hidupin. Kita lihat terlebih dahulu kayak gini ya. Ini buat bezel bagian atas, samping kanan dan juga kiri, ini kelihatan mantap banget sih, kelihatan mewah karena udah kelihatan tipis. Bisa dibilang hampir simetris buat bezel kanan, kiri, atas, tapi buat bagian bawahnya masih kerasa sedikit cukup tebel. Kemudian buat tampilan depan ini udah pakai tampilan layar Neo display kayak gini ya. Buat tampilan layar depan kayak gini menurut saya sih udah kelihatan bagus banget karena lubang kameranya nggak terlalu gede-gede banget. Oke, buat spesifikasi di layarnya sendiri, ponsel ini tentu udah pakai panel AMOLED, punya 1 miliar warna, refresh rate-nya tinggi banget di 120Hz, dan kita cek terlebih dahulu apakah buat refresh rate ini punya opsi refresh rate otomatis atau enggak. Mari kita lihat sama-sama. Ini ya, rasio menyegarkan layar. Ini cuman terdapat opsi custom di 60Hz dan juga 120Hz kayak gini, atau default. Default itu bisa dibilang buat opsi refresh rate otomatis ya. Jadi nggak ada buat pilihan 90Hz pada layar Poco X5 Pro ini. Selain itu, layar ini juga udah mendukung Dolby Vision HDR10+, serta memiliki ukuran seluas 6,67 in
Dan tentunya udah memiliki resolusi Full HD Plus dengan kerapatan 395 pixel. Selain itu buat layarnya sendiri tentu udah memiliki proteksi dari Corning Gorilla Glass 5. Dan sebelum kita koneksiin ke jaringan internet atau jaringan WiFi ataupun buat lihat gimana buat kualitas waktu kita pakai buat muter video di YouTube ya. Ini kita lihat terlebih dahulu buat ini sih, buat memori bawaannya yang kemakan tuh ada berapa giga. Ini bisa kita perhatiin sama-sama. Buat memori sistemnya ini mantap banget sih. Kecil ya, ini kecil banget, cuman di 11,11 GB dan berkas bawaannya di 9,68. Jadi buat sistem kalau kita total ini ada di berapa ya? Kurang lebihnya ada di 20 GB, lebih sedikit nggak nyampe 21 GB. Buat haptic feedbacknya sih menurut saya cukup enak sih. Buat tampilan atau smart bar-nya kayak gini ya. Bisa kita perhatiin sama-sama. Ada apa aja ini? Ada Dolby Atmos, lokasinya kita matiin, ada fitur NFC, dan tentunya ponsel ini bisa kita pakai buat remote control karena udah mendukung IR Blaster. Dan langsung aja kita koneksiin ke jaringan internet atau ke WiFi rumah. Oke, ini udah kita hubungkan ke jaringan internet dan udah kita masukin buat 2 kartu SIM sekaligus ya. Jangan lupa kalau kalian beli ponsel second, kita tuh wajib banget buat cek emailnya. Emailnya muncul atau enggak, kemudian sama dengan boxnya atau enggak. Oke, email sama, kemudian jaringan internet juga udah muncul. Oke, buat HDR-nya ini mantep ya, HDR-nya aktif nih tentunya. Buat kualitas gambarnya tajam, warnanya juga adem di mata, dan ini kelihatan smooth banget, kayaknya sih udah support hingga 60 fps dan kita langsung lihat aja. Nah oke, ini mantep banget, bisa nyampe resolusi 2K atau 2160 hingga 60 fps ya, dan tentunya udah support dengan video HDR nih. Ini keren banget kalau menurut saya dengan harga 3 juta kecil kalau kalian belinya second. Kalau beli baru ya mendekati 4 juta atau 3 juta gede lah. Sekarang ini waktunya kita cek buat audionya. Nah oke, jadi buat kualitas audionya ini bagian atas tuh menurut saya cuman treble doang, buat bassnya itu terdapat di speaker bagian bawahnya. Ya emang buat bassnya sih biasa aja, kualitas audionya menurut saya ya biasa, nggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi buat audionya itu stereonya udah balance ya, udah seimbang antara speaker atas dan juga speaker bagian bawah. Oke, ini ponselnya udah kita koneksiin ke jaringan WiFi atau ke jaringan internet ya. Dan bisa kita lihat sendiri, ini langsung muncul banyak banget pemberitahuan yang menurut saya nggak terlalu penting, terutama dari Get Apps. Ini bisa kita nonaktifin sih sebenarnya. Oke, kita balik lagi ke video pembahasannya. Selanjutnya kita buka di bagian tentang ponsel dan kita lihat gimana buat kinerja atau performanya. Ini di bagian tentang ponsel bisa kita perhatiin sama-sama. Buat antar mukanya pakai MIUI versi 14 buat ponsel yang kita pakai. Androidnya ini juga udah pakai Android versi terbaru atau bisa dibilang Android versi 13. Ya, Androidnya udah pakai Android versi 13. Kemudian untuk info detail spesifikasi lengkapnya, buat RAM-nya ini RAM 6 per 128 GB, CPU-nya pakai Snapdragon 778G octa-core max 2,4 GHz, dan langsung aja kita berpindah. Kita cek pakai device info HW. Ini buat RAM-nya pakai LPDDR4X, kemudian udah pakai UFS Micron. Buat SoC-nya tentu pakai SD778G dengan fabrikasi 6 nanometer. Kemudian buat sistemnya pakai Android versi 13, layarnya pakai resolusi Full HD Plus. Kemudian buat memori penyimpanan dari RAM 6GB, ini yang kepakai ada di kisaran 59%. Oke, ini kita bisa perhatiin buat performa dari CPU throttling-nya. Dan buat skor maksimal Gibbs-nya ada di 191 ribuan. Kemudian buat CPU throttling-nya dapat di 78%. Ini menurut saya masih cukup bagus dan tergolong cukup stabil, dan nantinya bakalan kita komparasiin juga dengan ponsel dari Infinix GT10 Pro. Sedangkan buat Antutu benchmark ini mari kita lihat sama-sama. Buat Antutunya buat skor dapat berapa, mari kita lihat sama-sama. Ya, ini buat skor Antutunya dapat di 505 ribuan dan kita tesnya pakai Antutu versi 10 atau 3D Lite.
Ini buat skor AnTuTu-nya memang masih ada di bawah dari GT10 Pro atau lebih tepatnya Dimensity 8050. Nah, di sini kalian semua yang lagi nonton kira-kira setuju atau enggak nih kalau kita bakalan komparasiin dengan Infinix GT10 Pro? Karena buat harganya bisa dibilang ya sama-sama di 3 jutaan meskipun harganya lebih mahalan di ponsel Poco X5 Pro ini. Oke, selanjutnya mari kita lihat gimana buat ini sih kalau kita cek pakai multi touch dapat berapa maksimal sentuhannya. Kita cek sama-sama. Ya, bisa kita lihat sama-sama. Buat maksimal sentuhannya di 10 sentuhan. Kemudian kita lihat buat sensornya, gimana buat sensor yang dimiliki. Ya, ini buat sensor magnetik dan juga sensor giroskopnya ada. Dan kita lihat buat giroskopnya ini udah pakai giroskop hardware vendornya Bosch CH. Dan selanjutnya mari kita lihat sama-sama gimana buat kamera yang dimilikinya. Nah, ini buat kamera utama pakai Samsung S5 KHM2. Kemudian buat kamera selfie-nya ada di 16 megapiksel, 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makronya. Langsung aja kita lihat gimana buat menu kamera bawaan. Nah, ini ada kamera ultrawide 0,6. Bisa kelihatan ya di kamera ya. Ada mode HDR, tapi kita mulai aja dari bagian paling samping. Nah, ini ada mode Pro. Mode Pro buat fotografinya bisa juga kita pakai buat 108 megapikselnya dan ini ada diagramnya. Ya, diagram atau apa namanya ya? Diagram kalau nggak salah. Kemudian buat urusan fotografinya ini terdapat buat video stabilisasi. Dan kita lihat buat perekaman kalau nggak kita pakein stabilisasi ini bisa nyampe 4K 30 fps atau 1080 60 fps. Kemudian di bagian mode potret ini buat bukaannya mari kita lihat sama-sama. Bukaannya mentok dari f1.0. Kemudian terdapat mode malam hari dan di bagian menu lainnya ada 108 megapiksel, video pendek, panorama, vlog, gerak lambat kita cek. Buat gerak lambatnya dapat berapa opsi nih? Wih, mantap. Buat 720 bisa nyampe 960 fps karena rata-rata dengan harga segini mentoknya tuh cuma di 240 fps kalau di kalau di resolusi 1080 ini cuman di 120 fps. Dan buat hasilnya nanti bakalan kita liatin di bagian video review atau video mendatang ya. Kemudian ada video panjang dan kita lihat gimana buat tampilan kamera depannya. Nah, buat kamera depan ada mode malam hari tapi ini kok gambarnya malah kelihatan merah banget kayak gini ya. Kemudian ada mode potret juga buat kamera selfie-nya dan bukaannya di f1.0. Kemudian buat mode foto di sini nggak ada kamera lebar sih. Kemudian mode perekaman videonya kita lihat. Nah, bisa di 1080 60 fps tapi gak ada buat perekaman 4K. Ada mode dokumen dan ada juga nih kamera ultrawide. Ini kamera belakang ya. Kamera depan kita bahasnya tadi tuh. Oh, dokumen cuman bisa buat kamera belakang dan mode Pro juga cuman buat kamera belakangnya doang. Oke, jadi buat video unboxingnya di video kali ini cukup sampai segini dulu buat gaming test dan juga video reviewnya bakalan kita upload di video terpisah atau video mendatang. Jangan lupa drop aja di kolom komentar kalian merequest apa. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.